Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi, kelas jurnalistik 3B dengan nomor induk mahasiswa 1204050069. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi beserta contohnya dengan dosen pengampu Dr. Hoyrudin Muhtar MSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teori disonansi kognitif. Apa sih teori disonansi kognitif itu? Teori ini adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku tidak selaras. Contohnya, seseorang perokok tetap merokok meski tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatannya. Situasi ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang. Yang kedua, teori komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dengan tatap muka dua orang atau lebih secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, percakapan langsung dengan kedua teman dan percakapan dengan keluarga secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Teori ini adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Contohnya, menjauhi mantan pengedar narkoba. Yang keempat, teori komunikasi organisasi. Menurut Katz dan Kahn, komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan perpindahan arti di dalam suatu organisasi. Contohnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Yang kelima, teori komunikasi lintas budaya. Teori ini adalah komunikasi yang memandang manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda dalam berkomunikasi. Contohnya, komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya, seperti orang Sunda berkomunikasi dengan orang Medan. Yang ketujuh, teori hambatan percakapan. Teori hambatan percakapan adalah yang ada pada pembicaraan, baik budaya atau pribadi, mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Contohnya yaitu contoh dalam anggota budaya, kolektivisme, dan orang yang memandang dirinya saling tergantung dan saling lebih mementingkan pembicaraan yang berorientasi pada hubungan atau relasional dan perasaan orang lain. Yang kedelapan, teori queer merupakan teori yang membahas mengenai ketidaktetapan identitas seseorang. Contohnya, pembelaan orang terhadap gay baik ataupun buruk. Selanjutnya ada teori komunikasi agenda setting, adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Contohnya, isu tentang banjir di Jakarta, Sunda Empire, dan virus corona. Dan selanjutnya, ke-10, teori nativisme, berasal dari kata nativus yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang bayi lahir dari orang tua yang pintar, maka bayi itu pun akan pintar. 11, teori fungsionalis adalah sebuah teori menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Contohnya, adanya peristiwa lengsernya Soeharto sebagai presiden pada waktu itu, tepatnya pada 2 Mei 1998. Maka keseimbangan sosial pada waktu itu terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan secara cepat, yang tentu saja akan mengganggu kestabilan, keamanan, ekonomi, dan juga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ke-12 ada teori pembelajaran sosial. Teori ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Contohnya, penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Yang selanjutnya, yang ke-13,
Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari linkage atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksi fenomenologis. Contohnya, identitas suatu terikat dengan struktur yang mewarnainya yang didahului oleh hasil nilai dan diskursus sosial yang memungkinkannya melakukan aktivitas tersebut sebagai seorang agen. Baik, untuk selanjutnya ke-14, teori dampak media. Teori dampak media adalah kumpulan teori yang menjelaskan mengenai efek teknologi komunikasi yang berbentuk media memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia di kehidupan sosialnya dan berbagai perspektif. Sebagai contoh, propaganda yang sangat kuat datang dari media dalam menjelaskan peristiwa berdarah Holocaust dan peristiwa-peristiwa brutal lainnya yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Yang ke-15, teori jaringan merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi 14 antar individu dan kelompok. Contohnya, saat manusia saling berkomunikasi, tercipta mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang ke-16, teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental dalam manusia berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Contohnya, kehidupan manusia dari mulai bayi sampai dewasa. Yang ke-17, teori budaya organisasi merupakan sebuah komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Sebagai contoh, kedisiplinan yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang yang sukses dalam menghargai waktu, misalnya disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. Yang ke-18, teori birokrasi. Teori ini merupakan struktur tatanan organisasi, bahkan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Contohnya seperti pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, yang 19, teori standpoint atau bisa disebut sikap, atau disebut juga seperti sikap, merupakan sebuah teori yang mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Contohnya, hubungan antar tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Yang ke-20, ada teori inokulasi. Teori inokulasi merupakan sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Contohnya, setiap orang menolak persuasi yang ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinannya. Yang ke-21, teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok adalah sebuah hasil langsung terhadap perpaduan kelompok yang telah dibahas beberapa bagian oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an, dan semenjak dilihat sebuah variabel penting dalam keefektifan kelompok. Contohnya yaitu sekumpulan orang yang memecahkan suatu permasalahan dan berhubungan erat dengan cara berkomunikasi suatu kelompok. Yang selanjutnya, 22, teori pengelolaan identitas. Teori ini dikembangkan oleh Tadasu Todd Imahori dan William R.
Chupacz menunjukkan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Contohnya yaitu dengan adanya orang-orang penting dalam kehidupan Anda akan terus memberikan jawaban yang diterima secara umum untuk pertanyaan terdapat siapakah kita dan apa sifat hubungan kita. Yang selanjutnya nomor 23, teori manajemen keselarasan makna. Teori ini dikembangkan oleh Uwe Bernard Pesch, Shannon Reunen dan kolega mereka. Teori ini merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap interaksi sosial yang memakai tata cara kompleks dan tindakan dan makna yang selaras dalam komunikasi. Contohnya, ketika Anda sedang berada dalam sebuah percakapan, Anda sedang melakukan dua hal. Pertama, Anda memberikan makna terhadap situasi tersebut serta perilaku dan pesan dari orang lain. Kedua, Anda memutuskan bagaimana menanggapi atau bertindak dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya ada teori negosiasi rupa. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dan kebudayaan yang berbeda. Maaf, contohnya ketika Anda mengamati karya rupa dalam tindakan, Anda dapat melihat banyak hal yang terjadi. Sebagai contoh, Anda mungkin memperhatikan fokus karya rupa atau apakah hal tersebut ditunjukkan pada diri sendiri ataupun orang lain. Yang terakhir, yang nomor 25, teori akomodasi. Teori ini merupakan salah satu teori tentang satu perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh. Misalnya, pernahkah Anda memperhatikan dua orang dalam sebuah percakapan menyilangkan tangan mereka? Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai 25 teori beserta contohnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.